Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Bima Nugra di Komisi Podcast Kristen. Ini adalah episode kedua di season yang kelima tahun 2024 setelah terakhir aku upload itu di tanggal 21 Februari. Cukup lama teman-temannya, sekarang udah bulan Mei dan udah mau tanggal 21 juga gitu ya. Jadi udah Maret, April, Mei 3 bulan yang lalu. Oke, bersyukur ya akhirnya aku bisa kembali lagi di bikin podcast dan aku harap ini menjadi sekali lagi kesempatan buat aku untuk upload rutin lagi ya teman-teman ya. Kayaknya mungkin di episode pertama aku juga udah bilang bakal upload rutin ya, tapi ternyata bablas juga ya 3 bulan baru bisa akhirnya record lagi karena memang aku lagi praktek 1 tahun kan di GKI Samanhudi di Jakarta Pusat. Jadi memang aku harus masih meraba-raba kadang ya jadwal, tapi di bulan kelima ini udah baik sih. Jadi kayaknya aku bisa jauh lebih ngatur waktunya jauh lebih aman gitu ya karena udah tahu jadwal-jadwalnya, kebiasaan-kebiasaan di sini gimana supaya bisa lebih masuk gitu waktunya antara rekam podcast dan pelayanan. Oke, hari ini kita akan sama-sama ini ngobrolin tentang iman begitu ya. Sesuatu yang sangat-sangat tidak asing dan sangat-sangat lazim gitu ya sebagai seorang percaya untuk mendengar istilah atau kata ini begitu. Ya, kalau kita pun melihat di dalam perjanjian baru begitu ya, orang Kristen ini misalkan di kisah Rasul 20 kisah para Rasul 2 ayat 44 dikatakan orang Kristen ini disebut sebagai orang percaya begitu. Jadi orang percaya itu seperti menjadi uh, deskripsi dari apa yang disebut sebagai seorang Kristen. Sehingga seorang Kristen tuh sepertinya bukan sepertinya bahkan diparalelkan dengan istilah orang percaya begitu. Kalau kita berbicara tentang percaya, maka tidak mungkin tidak begitu ya kita berbicara tentang iman. Dan tentu di dalam Alkitab kita bisa melihat ya penjelasan tentang iman, misalkan yang paling terkenal di Ibrani 11, lalu juga ada di bagian-bagian yang lain tentang berbicara tentang iman begitu, misalkan perumpamaan Yesus, iman seperti biji sesawi di Injil begitu. Tetapi hari ini mungkin kita jarang nih mempelajari dan mungkin juga mendengarkan pembahasan iman dari sudut pandang Perjanjian Lama, khususnya ketika kita berbicara tentang seorang pelacur, teman-teman. Yaitu yang kita kenal dengan nama Rahab di Yosua pasal yang kedua, dan hari ini aku pengen membagikan tentang iman Rahab ini kepada kita dan implikasinya bagi kita sebagai seorang percaya juga yang disebut sebagai seorang beriman begitu. Ini semoga bisa menjadi tambahan hasanah ilmu kita ya sebagai seorang percaya, dan kiranya kita juga bisa belajar juga bagaimana iman itu juga dimanifestasikan dalam kehidupan seorang pelacur begitu. Nah teman-teman, di Yosua pasal yang kedua ini kita bisa belajar dari Rahab. Setidaknya dia memiliki 3 aspek iman begitu yang bisa kita pelajari bersama-sama, yaitu aspek mind atau pikiran, aspek emotion atau emosi bersifat dengan perasaan begitu, dan aspek will atau yang berkaitan dengan kehendak. Nah hari ini aku pengen mengajak teman-teman untuk melihat iman dalam 3 aspek ini nih yang digambarkan oleh penulis Yosua ketika dia menggambarkan tokoh Rahab ini dalam konteks waktu itu Israel mau mengalahkan kerajaan Yeriko ya, kota Yeriko itu begitu. Apa maksudnya iman Rahab itu memiliki mind, emotion, dan will? Yang pertama berkaitan dengan mind atau pengetahuan pikiran. Artinya Rahab di sini bukan hanya sekedar dia menyelamatkan para pengintai itu ya, tetapi dia itu punya pengetahuan atau dasar pengetahuan mengapa dia melakukan itu gitu teman-teman. Kan kalau kita baca ya di Yosua pasal 2 itu kan ada pengintai-pengintai yang diutus oleh Yosua untuk melihat tuh kan kota Yeriko ini seperti apa. Tetapi mungkin di dalam perjalanan mereka mengintai begitu, penyamaran mereka ketahuan dan lain sebagainya, sehingga mereka perlu menginap nih di tempatnya Rahab ini yang dia adalah seorang pelacur. Tetapi kan pertanyaannya, mengapa Rahab ini mau menyelamatkan orang yang mau menghancurkan kota dia kan?
Nah, itulah langkah iman yang dilakukan oleh Rahab, tetapi langkah iman ini tidak didasarkan pada sesuatu kekosongan, tetapi sebuah pengetahuan bahwa Rahab itu tahu bahwa Allah sudah menyerahkan Yeriko ke tangan Israel. Teman-teman bisa baca di ayat yang ke-9. Lalu dia juga tahu bahwa Allah Israel itu sebagai Yahweh atau Tuhan dalam huruf besar, huruf kapital semua, menunjukkan bahwa Rahab ini mengenal Allah Israel itu dalam nama yang sangat spesifik begitu, yaitu Yahweh. Bukan hanya sekedar menyebut Allah atau Tuhan yang bersifat sangat umum, tapi ini spesifik nih. Menunjukkan sekali lagi bahwa Rahab ini punya sesuatu pengetahuan begitu yang dia pegang tentang Allah Israel, yang dia ketahui begitu. Lalu di ayat yang ke-11 dia juga mengatakan bahwa ia tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah atas langit dan bumi. Nah, teman-teman, mungkin kita juga sekarang berpikir begitu ya, apa maksudnya iman itu tidak buta? Nah, bagian main ini menurutku adalah sesuatu yang sangat krusial nih di sini. Yaitu ketika kita beriman, tetapi kita tahu nih kepada siapa kita beriman, dan kita tahu bahwa iman yang saya sedang percayai ini ada pengetahuannya atau ada sesuatu yang benar-benar saya bisa ketahui sehingga saya bisa percaya. Seringkali kita sebagai seorang anak muda Kristen, seringkali ya kita beriman atau ya terlihat bergereja dan lain sebagainya, tetapi nggak tahu isi iman Kristen itu apa gitu ya teman-teman ya. Nah, ini menjadi refleksi buat kita bersama ya teman-teman ya, bukan buat teman-teman yang dengerin, tapi juga buat aku untuk terus belajar nih hari demi hari untuk memahami tentang Tuhan yang sudah mengasihi kita. Nah, aspek yang kedua dari iman Rahab itu adalah emotion atau berbicara tentang emosi. Atau yang biasa juga bisa aku sebut sebagai pengakuan. Jadi bukan hanya iman itu berhenti di pikiran, dia tahu tentang fakta-fakta, tentang kebenaran-kebenaran tentang Allah, tetapi Rahab juga mengakui itu, emosi atau perasaannya itu mengakui itu akan kebenaran pengetahuannya. Sehingga kalau dikatakan di Yosua 2, Rahab itu gemetar terhadap tindakan-tindakan Tuhan yang ia ketahui. Misalkan di ayat yang ke-9 sampai 11, Rahab di sana menunjukkan kegentarannya terhadap perbuatan ajaib Tuhan. Maka dari itu memang tepat respons yang harusnya kita berikan ketika kita mengetahui ada Tuhan, kita mengetahui bahwa Tuhan itu maha kuasa dan lain sebagainya. Ya, respon kita adalah gentar sebenarnya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rahab di sini. Kalau kita terus yang melihat, misalkan coba aku akan bacain Yosua pasal 2 ayat 9 sampai 11 ya. Ini ayat 9, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar terhadap kamu. Bayangkan ya. Nah, kenapa dia gemetar? Ayat 10 menjelaskan bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Ini kan sebuah fakta sejarah ya teman-teman ya, yang berkaitan dengan aspek yang pertama tadi, main ya, atau pengetahuan atau pikiran. Dan Rahab di sini mengatakan dia gemetar terhadap itu semua begitu ya. Ayat 11 juga mengatakan, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas langit dan di bumi di bawah. Nah, ini juga bagian penting juga nih yang perlu kita pikirkan, tapi nanti akan ku bahas saja di bagian selanjutnya, bagian terakhir. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yang terakhir, yaitu iman Rahab bukan hanya berbicara tentang mind, emotion, tetapi juga will, atau berbicara tentang tindakan dari apa yang Rahab percayai dan Rahab akui dalam hidupnya. Ketika dia sudah mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah yang besar dan dia mengakui itu semua, dia mengambil tindakan untuk menyembunyikan para mata-mata Israel itu dan memohon keselamatan dari Tuhan. Rahab berani meresikokan nyawanya untuk menyelamatkan para mata-mata di ayat yang kedua sampai kelima, teman-teman bisa baca di sana. Padahal ya, sekali lagi ya, ketika Rahab itu menyembunyikan para pengintai, dia sedang mengkhianati Raja Yeriko.
dan seluruh orang yang ada di sana. Maka ini bukan sesuatu yang mudah gitu ya teman-teman ya. Dalam artian nyawanya loh itu taruhannya gitu ya teman-teman ya. Bayangin misalkan nih teman-teman melakukan kudeta terhadap pemerintah. Siapa yang berani gitu, dalam artian ini berbicara pemerintah yang kuat, besar begitu, dan kita mau kudeta. Tentu ini melawan hukum dan lain sebagainya begitu. Tetapi saat itu Rahab tidak memikirkan itu semua, karena dia tahu bahwa yang benar itu adalah Tuhan Allah Israel, dan dia meresikokan nyawanya demi menyelamatkan para pengintai itu. Dan di ayat yang ke-12 sampai ke-13, ayat 15 sampai ke-16, di sana Rahab juga menunjukkan sikap dia memohon keselamatan dari Tuhan. Ada salah satu tafsiran yang aku baca, dia berkata begini: Tuhan menyelamatkan para mata-mata melalui Rahab, tetapi Rahab pun juga diselamatkan oleh Tuhan. Menarik ya kata-katanya ya. Lalu salah satu komentari tafsiran yang lain ya, dia mengatakan begini: Rahab menunjukkan iman yang lebih besar kepada Tuhan dibandingkan ke-10 pengintai sebelumnya. Itu pengintai-pengintai yang ada 12 yang diutus oleh Musa, dan hanya Yosua dan Kaleb yang menunjukkan iman tentang negeri Kanaan yang sedang mereka intai itu. Tapi di sini kita melihat Rahab ternyata memiliki iman jauh lebih besar begitu dari ke-10 pengintai sebelumnya. Nah, teman-teman mengetahui ya, iman itu bersifat ada ada mind, emotion, dan will. Ini sebenarnya mendorong kita untuk kembali memikirkan bagaimana kita beriman kepada Tuhan hari-hari ini. Kalau kita hari-hari ini mungkin banyak memikirkan iman itu hanya sekedar pergi ke gereja. Iman itu hanya sekedar melayani Tuhan, entah itu menjadi ketua pemuda, entah itu jadi singer, entah itu menjadi WL, bahkan memikirkan seperti aku ya, adalah seorang hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan belum tentu dia memiliki iman yang benar. Dan sekali lagi aku katakan, ini menjadi refleksiku secara pribadi juga begitu teman-teman. Aku akan kasih kutipan dari Katekismus Heidelberg, pertanyaan dan jawaban 21, untuk kembali mengkristalisasi dan mengelaborasi ini ya teman-teman ya, pembahasan kita hari ini. Apa itu iman sejati? Katekismus menjawab, iman yang sejati adalah keyakinan atau pengetahuan yang pasti. Lihat ada bagian keyakinan atau pengetahuan, aspek mind itu, aspek pertama yang kita bahas tadi, yang membuat aku mengakui bagian emotion sebagai kebenaran segala sesuatu yang dinyatakan Allah kepada kita di dalam firman-Nya, dan juga kepercayaan yang teguh. Menyangkut aspek will dari iman itu yang dikerjakan dalam hatiku oleh Roh Kudus melalui Injil. Isinya ialah bahwa pengampunan dosa dan kebenaran serta keselamatan yang kekal telah dikaruniakan tidak hanya kepada orang lain saja, tetapi juga kepadaku sendiri oleh rahmat Tuhan semata-mata, hanya berdasarkan jasa-jasa Kristus saja. Kalau kita lihat Katekismus Heidelberg menjelaskan tentang iman, ada bagian pengetahuan, ada bagian pengakuan, dan ada bagian kepercayaan yang teguh. Dan inilah yang ingin aku juga ajak teman-teman begitu ya, untuk merefleksikan dan merenungkan ini bersama. Bahwa iman itu berkaitan dengan pikiran, kepercayaan, tetapi juga trust atau sebuah kepercayaan yang teguh kalau dikatakan dalam Katekismus. Aku juga baca satu artikel nih dari Reformed Theological Seminary, seorang yang bernama Ligon Duncan ketiga. Jadi namanya Ligon Duncan, lalu ada 3 angka Romawi begitu ya. Jadi beliau ini menuliskan di artikel di RTS ini, Reformed Theological Seminary, dia bilang begini nih: Faith is believing in God and what He says, especially Christ as He is offered in the gospel, and trusting God's promise to fulfill His pledge to you. It is both believing and trusting. Teman-teman,
ketika kita mengatakan kita beriman kepada Tuhan, kita perlu tahu bahwa siapa Tuhan itu. Allah Tritunggal, Yesus Kristus mati bagiku dan lain sebagainya, sifatnya fakta. Dan itu penting banget. Tetapi bukan hanya berhenti di situ, tetapi dikatakan kita harus believing. Kita harus percaya bahwa pengetahuan yang kita baca di dalam Alkitab itu adalah benar. Dan itulah yang mendorong kita untuk trusting Jesus, trusting God di dalam kehidupan kita hari demi hari. Kita mengalihkan pandangan kita atau kepercayaan kita pada sesuatu yang ada di dunia, dan kita alihkan, kita transfer itu kepada Kristus. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan kita hari demi hari, kita berhadapan dengan pergumulan kehidupan, kita bisa berkata, Tuhan, aku mau belajar percaya kepadamu. Tuhan, aku percaya Tuhan memegang hidupku. Tetapi sekali lagi perkataan itu tidak kosong, tetapi didasarkan pada pengetahuan akan firman Tuhan, akan janji-janji Tuhan, benar bukan? Ada aspek pengetahuan di sana. Nah, teman-teman, seringkali sekali lagi ya, aku pengen menekankan, seringkali kita tuh jarang atau males atau melupakan bahkan untuk kita membaca firman Tuhan itu gitu. Bagaimana kita mau percaya, sedangkan kita nggak tahu nih apa yang kita percayai, iya kan? Kalau iman sekali lagi berbicara tentang mind, tentang pikiran, dan emotion, dan will, kita nggak bisa dong milih satu dan mengabaikan yang lain. Iya kan? Kita bilang, oke, saya mau langsung ke bagian will aja. Atau kehendak saya langsung ingin percaya yang teguh. Tetapi kita punya pengetahuan yang keliru. Ujung-ujungnya apa teman-teman? Kita kecewa, bukan? Padahal bukan Tuhan itu tidak menyertai kita, tetapi kitanya yang salah percaya Tuhannya begitu. Kiranya episode podcast ini kembali mengingatkan kita ya teman-teman ya, bahwa iman itu gak buta, tetapi iman itu adalah sesuatu yang membuat kita percaya pada Kristus berdasarkan kesaksian Alkitab yang kita percayai sungguh-sungguh dalam hidup kita. Apa yang seringkali menjadi pegangan hidup kita selama ini? Apakah itu uang? Apakah itu pacar? Apakah itu kehidupan yang kita dambakan, impikan? Atau semata-mata karya Kristus yang sudah mengasihi dan mencintai kita di dalam hidup ini? Sekali lagi teman-teman, aku pun masih belajar untuk ini, dan teman-teman pun bersama-sama dengan aku, yuk kita semakin mengenal Tuhan dengan benar gitu, dan dalam kehidupan beriman kita. Kalau teman-teman punya pertanyaan bisa langsung ya Q&A di, aku akan kasih box Q&A di Spotify, atau teman-teman bisa langsung ke Instagram aku di @experiencereal, dan teman-teman bisa langsung DM aku untuk nanya di sana. Mungkin demikian ya untuk podcast episode kedua di season yang kelima ini. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan. Sampai jumpa, dan seperti biasa Tuhan memberkati. Dadah teman-teman, terima kasih.